Apa itu feasibility study? Feasibility study, atau dalam bahasa Indonesia disebut studi kelayakan, adalah suatu analisis komprehensif yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu proyek atau rencana bisnis dapat dijalankan dengan layak dan menguntungkan. Studi ini tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis saja, tetapi juga aspek ekonomi, hukum, lingkungan, pasar, dan operasional. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran nyata bagi manajemen atau pengambil keputusan agar mereka bisa melihat berbagai risiko dan peluang sebelum menginvestasikan sumber daya yang tidak sedikit. Dalam dunia industri, termasuk industri pertambangan, keputusan membuka kantor baru, gudang logistik, atau support point di area operasional tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Semua harus melalui proses perencanaan dan kajian kelayakan yang matang. Pentingnya support point di area tambang. Area tambang umumnya berada di lokasi terpencil, jauh dari pusat kota atau area industri utama. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal logistik, dukungan operasional, pelayanan teknis, dan distribusi barang atau suku cadang. Oleh karena itu, kehadiran support point, yaitu kantor atau pos pendukung yang memiliki fungsi layanan teknis, pergudangan, administrasi, atau koordinasi logistik, menjadi sangat penting untuk menunjang kelancaran operasional tambang. Namun, pembangunan support point tentunya memerlukan investasi dana, tenaga kerja, peralatan, serta izin regulasi. Maka dari itu, studi kelayakan harus dilakukan sebelum support point tersebut benar-benar dibuka. Proses feasibility study dalam pembukaan support point. Lalu, bagaimana proses feasibility study dilakukan dalam konteks pembukaan support point di area tambang? Setidaknya, ada beberapa tahapan utama dalam studi ini. 1. Identifikasi kebutuhan dan tujuan. Langkah pertama adalah memahami alasan utama mengapa support point diperlukan. Apakah karena jarak dari kantor pusat terlalu jauh? Apakah ada kendala distribusi barang atau spare part ke lokasi tambang? Apakah untuk mendekatkan pelayanan teknis ke site? Tujuan-tujuan ini harus jelas sejak awal agar studi kelayakan dapat diarahkan dengan tepat. 2. Survei lokasi dan analisis geografis. Selanjutnya dilakukan survei lokasi secara langsung. Tim akan mengumpulkan data topografi, akses jalan, infrastruktur komunikasi, jaringan listrik dan air, hingga potensi risiko lingkungan seperti tanah longsor atau banjir. Lokasi support point harus mudah diakses namun juga aman dan strategis. 3. Analisis operasional. Tahap ini mengevaluasi bagaimana operasional support point akan dijalankan. Termasuk di dalamnya, jenis layanan yang disediakan, kapasitas gudang yang dibutuhkan, jumlah karyawan, kebutuhan fasilitas, jadwal operasional, dan sebagainya. 4. Studi finansial. Ini merupakan bagian inti dari feasibility study. Di sini, tim akan menghitung berapa besar biaya pembangunan, biaya operasional bulanan, dan proyeksi keuntungan atau efisiensi biaya dari pembukaan support point. Perhitungan seperti net present value, NPV, internal rate of return, IRR, dan payback period akan digunakan untuk menilai kelayakan dari sisi keuangan. 5. Kajian regulasi dan perizinan. Pendirian fasilitas di area tambang tentu harus mematuhi peraturan yang berlaku, baik dari pemerintah daerah maupun kementerian terkait. Studi kelayakan juga akan mengecek aspek legal seperti status lahan, izin lingkungan, izin bangunan, dan izin operasional. 6. Analisis risiko. Setiap proyek pasti memiliki potensi risiko. Risiko ini bisa datang dari faktor eksternal seperti cuaca, gangguan sosial, atau fluktuasi harga bahan bakar, hingga risiko internal seperti kesalahan perencanaan atau kekurangan tenaga kerja. Feasibility study akan mencoba memetakan semua risiko ini, sekaligus merancang strategi mitigasinya. 7. Rekomendasi dan kesimpulan. Setelah semua data terkumpul dan dianalisis, tim penyusun studi kelayakan akan memberikan kesimpulan akhir. Apakah support point layak untuk dibangun? Jika layak, rekomendasi apa saja yang perlu diperhatikan dalam tahap implementasi? Semua ini akan dirangkum dalam laporan akhir yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh manajemen. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa feasibility study adalah alat penting dalam proses perencanaan pembukaan support point kantor baru di area tambang. Studi ini membantu perusahaan mengambil keputusan berbasis data dan analisis, bukan hanya berdasarkan asumsi. Tanpa studi kelayakan yang baik, risiko kegagalan proyek bisa meningkat, pemborosan sumber daya bisa terjadi, dan dampaknya tidak hanya secara finansial, tetapi juga terhadap keberlanjutan operasional perusahaan di lapangan.